memutuskan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Membatalkan berita acara KPU nomor 230/PL.01.3/5/2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum tanggal 13 Oktober 2022. 3. Memerintahkan termohon agar memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1 kali 24 jam. 4. Memerintahkan termohon untuk memberitahukan kepada pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1 kali 24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu dimulai. 5. Memerintahkan termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh pemohon. 6. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi pemilihan. Hasil verifikasi administrasi perbaikan. 7. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari sejak putusan ini dibacakan. Diulangi, memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan. Memasuki ruangan yang dikasih, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sidang adjudikasi sengketa proses pemilu dengan agenda pembacaan putusan untuk permohonan nomor register 003/PS-PS-Bawaslu/10/Romawi/2022 antara pemohon Partai Republik dengan termohon Komisi Pemilihan Umum Indonesia pada hari ini Jumat tanggal 4 November 2022 pukul 15.27 dibuka dan terbuka untuk umum. Pada kesempatan ini saya Ahmad Bagja sebagai Ketua Majelis yang akan memimpin pembacaan putusan adjudikasi pada hari ini bersama dengan Bapak Ketua Harian sebagai anggota majelis, Ibu Loli Sohendi sebagai anggota majelis, dan Bapak Wadi sebagai anggota majelis. Sebelum membaca putusan, saya pastikan kembali apakah seluruh pihak telah hadir. Hadir ya, pemohon termohon. Putusan nomor register 003/PS-Bawaslu/10/Romawi/2022 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menimbang bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku register sengketa proses pemilu permohonan dari 1. Nama Dr. Andes Asngari, pekerjaan Ketua Umum Partai Republik, Kewarganegaraan WNI, alamat yang dibacakan. 2. Nama Heru Bahtiar Arifin, sarjana pendidikan, pekerjaan Sekretaris Jenderal Partai Republik, Kewarganegaraan WNI, alamat yang dibacakan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Republik berdasarkan ADRT Partai Republik berkedudukan di Jalan Pemuda nomor 289 Jakarta Timur 13220 Provinsi DKI Jakarta yang kemudian disebut sebagai pemohon. Dalam hal ini mengajukan permohonan sengketa proses pemilu atas berita acara KPU nomor 230 dan seterusnya tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum terhadap Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 RT 8/RW 4 Menteng Kota Jakarta Pusat daerah khusus Ibu Kota Jakarta 10310 dalam hal ini memberikan kuasa kepada dianggap dibacakan bahwa permohonan diajukan pada tanggal 16 Oktober 2022 dan diterima oleh Bawaslu serta dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian proses pemilu pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan nomor register 003/PS-Bawaslu/10/Romawi/2022 bahwa Bawaslu telah membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca jawaban termohon, mendengar keterangan termohon, mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak, memeriksa alat bukti para pihak, membaca kesimpulan para pihak. Tentang duduk sengketa, menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu
dengan nomor register 003-Bawaslu-10-2022 tanggal 18 bulan Oktober tahun 2022 dengan permohonan sebagai berikut. Pokok permohonan pemohon dianggap telah dibacakan, jawaban termohon dianggap telah dibacakan, bukti pemohon P01 sampai P08 dianggap telah dibacakan, bukti termohon T1 sampai T14 dianggap telah dibacakan, keterangan saksi, kesimpulan pemohon, kesimpulan termohon dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum. 1. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Menimbang bahwa acara KPU nomor 2, 30 seterusnya tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2022. Permohonan diajukan kepada Bawaslu dan diterima pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan penerimaan permohonan 008 PSDPNM TTLI garing Bawaslu garing Kamis 10 garing 2022 serta diregister pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan nomor register 003 garing seterusnya. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa permohonan menyelesaikan sengketa proses pemilu disampaikan paling lama 3 hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU garing KPU Provinsi garing Kabupaten Kota. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Objek sengketa. Menimbang bahwa KPU menetapkan berita acara KPU nomor 2, 30 dan seterusnya tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2022 yang merugikan hak pemohon karena tidak ditetapkan sebagai calon peserta pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sengketa proses pemilu merupakan sengketa peserta pemilu dan penyelenggara pemilu sebagai akibat dibelakangnya putusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan putusan KPU Kabupaten garing Kota. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, objek sengketa yang diajukan pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perda Nomor 17 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. 3. Kedudukan hukum pemohon. Menimbang bahwa pemohon adalah ketua umum dan sekjen atau kuasa hukum dari partai politik yang telah mendaftar di KPU. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa permohonan disampaikan oleh calon peserta pemilu atau peserta pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten garing Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Kedudukan hukum legal standing termohon. Menimbang bahwa KPU dalam penyelenggaraan pemilihan mengeluarkan berita acara nomor 230 garing seterusnya tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2022. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa sengketa proses pemilu terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. 5. Kewenangan Bawaslu. Menimbang bahwa KPU menetapkan berita acara nomor 230 garing BR 01.1 garis BR garing 05 garing 2022
rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2022. Menimbang bahwa terhadap berita acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan nomor register 003 dan seterusnya kepada Bawaslu. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 468 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Garing Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu memiliki kewenangan dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa proses pemilu. Pendapat hukum majelis menimbang bahwa setelah adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan pemohon dan jawaban termohon, majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut. Menimbang bahwa mediasi antara pemohon dan termohon telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2022 dan tidak mencapai kesepakatan sehingga permohonan aku dilanjutkan dengan proses adjudikasi sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat 4 dan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi junto pasal 24 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Eksepsi permohon menimbang bahwa dalam permohonan pemohon keberatan dengan terbitkan berita acara KPU nomor 230 garing seterusnya tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum tanggal 13 Oktober 2022 selanjutnya disebut objek sengketa. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu. Pasal 446 disebutkan bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten Garing Kota. Menimbang bahwa ketentuan pasal 467 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menyatakan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten Kota. Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian atas sengketa proses pemilihan umum, selanjutnya disebut Perbawaslu Penyelesaian Sengketa, Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2 yang menyatakan sengketa proses pemilu terjadi karena hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten Kota berupa surat keputusan dan atau berita acara. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu Pasal 446, Pasal 447, Ayat 1 Junto Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2, Majelis berpendapat bahwa berita acara KPU Nomor 230 selanjutnya dianggap telah dibacakan tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum tanggal 13 Oktober 2022 merupakan objek sengketa proses pemilu dan Bawaslu berwenang memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa aqua sehingga dengan demikian eksepsi termohon ditolak. B. Pokok-pokok permohonan. Menimbang bahwa sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan pada sidang adjudikasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya berita acara nomor 230 selanjutnya dianggap telah dibacakan tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum tertanggal 13 Oktober 2022 oleh termohon. Menimbang bahwa berdasarkan objek sengketa aqua
pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya vide bukti P01 dan T1. Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut. 1. Berita acara KPU nomor 230 selanjutnya dianggap telah dibacakan tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum tanggal 13 Oktober 2022 selanjutnya disebut objek sengketa tidak sesuai dengan indikator sipol yang menunjukkan jenis data profil 16/16 atau 100%, kepengurusan 34/34 atau 100%, dan kantor 34/34 atau 100%, lengkap P07. 2. Bahwa tindakan termohon mengeluarkan surat Ketua KPU RI tentang pengumuman hasil verifikasi administrasi tanpa menyebutkan nama Partai Republik sebagai partai politik calon peserta pemilu 2024 yang mengakibatkan hilangnya hak konstitusional pemohon sebagai peserta pemilu 2024 merupakan tindakan melampaui kewenangan P02. 3. Bahwa sipol sebagai sistem utama verifikasi administratif partai politik tidak sepenuhnya berfungsi dengan baik dan mengalami gangguan serta hambatan selama proses memasukkan data pemohon meliputi data kepengurusan, kantor maupun keanggotaan, sehingga menyebabkan pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat P07, P01. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, Majelis Adjudikasi telah memeriksa bukti-bukti, mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dan disahkan pada sidang adjudikasi sebagai fakta adjudikasi. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Arfah bahwa telah terjadi hambatan teknis fungsi sipol selama proses pengisian sipol, yakni pada tanggal 15 September 2022 hingga 28 September 2022 dan pada saat penambahan waktu tanggal 29 September 2022 hingga 30 September 2022 yang terdiri dari 1. Tidak berfungsinya tombol input dan edit, 2. Gangguan server, 3. Hambatan fungsi sebagai akibat kode saling konfirmasi dalam semua jenis dokumen, 4. Keterangan dokumen MS yang berubah TMS. Hilangnya fungsi indikator MS di semua dokumen yang telah diinput. Tidak tersedianya CSV di awal masa perbaikan. 7. Terbatasnya kapasitas input yang hanya 100 MB yang menyebabkan pemohon kehilangan waktu untuk memasukkan data dan dokumen ke dalam sipol. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Arfah, saksi kekurangan waktu untuk memasukkan data dan dokumen ke dalam sipol hingga tenggat waktu yang telah ditentukan oleh termohon pada tanggal 28 September 2022 dan pada saat penambahan waktu 1 kali 24 jam pada tanggal 30 September 2022 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat karena harus menemukan solusi sendiri dalam memecahkan kode yang saling berkaitan sehingga menyebabkan pemohon kekurangan waktu. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Arfah menyatakan bahwa file CSV pada sipol baru didapatkan pemohon pada tanggal 26 September 2022. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sipol telah dibuka pada tanggal 15 September 2022 tetapi pemohon baru bisa masuk atau login pada tanggal 17 September 2022. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang bahwa unggah data dan dokumen melalui tombol bank terus-menerus gagal meskipun tombol tersebut aktif. Menimbang bahwa sipol sebagai suatu aplikasi yang dihadirkan oleh termohon serta berfungsi untuk mendata partai politik dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi terobosan yang baik dalam menghadirkan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Namun sipol harus mampu mengedepankan prinsip aksesibilitas dan kepastian kemudahan penggunaan. Menimbang bahwa sipol harus dapat diukur aspek validitasnya demi pemenuhan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu meliputi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu Pasal 2 sehingga persoalan teknis dalam menggunakan sipol seharusnya tidak terjadi. Menimbang
bahwa termohon wajib mengelola dengan baik dan memastikan sipol tidak mengalami kendala penggunaan oleh partai politik dan para pihak yang berkepentingan. Menimbang bahwa termohon seharusnya menyiapkan suatu mekanisme alternatif apabila terjadi kendala pada sipol yang berpotensi mengakibatkan kegagalan para pihak yang diberikan akses penggunaan sipol untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa mekanisme alternatif tersebut termasuk memberikan kesempatan atau waktu tambahan atau waktu pengganti yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan demi terpenuhinya prinsip profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggara pemilu oleh termohon sebagai pihak yang mengelola aplikasi sipol. Menimbang bahwa potensi permasalahan teknis pada penggunaan sipol sebagai mekanisme yang diutamakan oleh termohon seharusnya memperhatikan hak-hak konstitusional, kepastian hukum, keadilan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 12 huruf A, menyatakan bahwa partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara, merupakan prinsip yang wajib dilaksanakan, sehingga penggunaan sipol wajib memperhatikan hak-hak partai politik. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adanya hak konstitusional warga negara yang dinyatakan sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penegasan terhadap keberadaan kepentingan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis, di mana hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 281 ayat 5 sebagai demikian. Untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa berdasarkan pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, di mana di dalam bagian pertimbangan dinyatakan tegas perihal kewajiban menjunjung tinggi perlakuan yang tidak diskriminatif. Lengkapnya demikian, bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam negara kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, khususnya dalam Pasal 12 huruf A, dinyatakan dengan tegas bahwa partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu Pasal 173 ayat 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, JO PKPU 4 Tahun 2022 Pasal 7 ayat 1, persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu adalah sebagai berikut, dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat 1 PKPU 4 Tahun 2022 berlaku sebagai satu kesatuan persyaratan yang utuh atau kumulatif, yang apabila salah satu syarat tidak terpenuhi akan menyebabkan status partai politik calon peserta pemilu menjadi TMS, tidak memenuhi syarat.
menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta adjudikasi, pemohon kesulitan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan PKPU nomor 4 tahun 2022 pasal 7 ayat 1 dikarenakan kendala atau permasalahan yang dialami pemohon pada saat mengakses, memasukkan, dan atau menggugah data dan dokumen ke dalam sipol. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Pemilu PKPU 4 tahun 2022 dan fakta-fakta adjudikasi, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut. 1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Berita acara yang diajukan dan permohonan merupakan objek sengketa proses pemilu. 3. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. 4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemohon. 5. Permohonan pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian. Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sebagaimana telah 3 kali diubah, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Memutuskan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Membatalkan berita acara KPU nomor 230/PL.01.1/3A/5/2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum tanggal 13 Oktober 2022. 3. Memerintahkan termohon agar memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1 kali 24 jam. 4. Memerintahkan termohon untuk memberitahukan kepada pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1 kali 24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu dimulai. 5. Memerintahkan termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh pemohon. 6. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi pemilihan. Hasil verifikasi administrasi perbaikan. 7. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari sejak putusan ini dibacakan. Diulangi, memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan. Demikian diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Kamis tanggal 3 bulan November tahun 2022 oleh Rahmat Bagja, Toto Haryono, Puadi, Herwin Jeffler, Mahil Samalonda, dan Loli Sohentis masing-masing sebagai ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 4 bulan November tahun 2022 oleh Rahmat Bagja, Toto Haryono, Puadi, dan Loli Sohenti masing-masing sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum. Demikian pemohon termohon atas pembacaan putusan nomor register 003 dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sidang adjudikasi kali ini dengan ini ditutup. Majelis meninggalkan ruang adjudikasi, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Alhamdulillah.